Oke, kita mulai, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyibah. Oke. Kita akan mulai membahas logika ya di dalam pemrograman. Logika kemarin kita sudah bahas operator aritmatika. Sekarang kita lanjut ke operator pembanding ya. Operator pembanding dan operator logika. Nah, kita akan menentukan pilihan. Kalau kemarin kasusnya kita seperti ini, ada panjang, ada lebar. Di sini kita bisa menghitung keliling dan menghitung luas ya. Maka bagaimana kalau tombolnya ada satu tapi kita kasih pilihan ya, misalnya pilihannya keliling, kemudian kita klik tombol hitung misalnya ya. Kemudian kalau di situ ada pilihan keliling dan pilihan luas, maka bagaimana cara membuatnya? Misal seperti ini saya tambahkan. Kenapa ini saja yang saya gunakan? Supaya kita bisa menggunakan kode program yang sudah ada, mempersingkat waktu ya. Jadi misalnya di sini saya mau menggunakan kontrol yang baru. Menggunakan kontrol yang baru. Bentar ya. Saya menggunakan kontrol yang baru. Kenapa nggak keluar nih kontrolnya? Harus ditutup. Oh ya, oke. Saya mau menggunakan kontrol yang baru, misalnya sambil mengenalkan satu buah kontrol baru ya, yaitu radio button. Saya mau taruh di dalam sini misalnya. Radio button. Jadi yang ini persegi panjang ini saya copy, kemudian saya paste ya. Di sini ada persegi panjang baru, saya mau taruh di tengah. Nah di sini saya cuma butuh satu buah tombolnya saya ganti namanya, tulisannya menjadi bukan luas ya, tapi hitung. Kemudian di sini saya masukkan radio button ke dalam sini ya. Kemudian saya copy, satu lagi ada di sebelah sini. Nah di sini berarti ada dua pilihan ya, seolah kita membuat pilihan ganda gitu ya. Nah di sini tulisannya saya mau ganti radio button 1, di sini tulisannya saya ganti dengan keliling ya. Kemudian di sini yang radio button yang kedua saya ganti dengan luas ya. Jadi misalnya di sini ada dua pilihan, ada keliling dan luas. Bagaimana cara kita menghitungnya? Tombolnya kan cuma satu. Kalau kemarin kan keliling satu prosedur sendiri, luas satu prosedur sendiri. Nah, sedangkan di sini adalah dia sekali tombol. Jadi kalau kita double klik dia akan jadi seperti ini. Nah, dia akan jadi seperti ini ya. Button 1 di sini kebetulan ya. Nah, yang kita lakukan itu sebenarnya sama seperti keliling dan luas pada persegi panjang ini, tapi kita lakukan di tombol baru ini ya. Tapi tentunya dengan adanya pilihan ini. Oke, di sini saya pindahkan. Nah, di sini radio button tadi itu
namanya adalah radio button 1 atau identifiernya radio button 1. Di sini saya ganti radio button 1 biar memudahkan saya. Jadi saya ganti menjadi radio button keliling. Ya. Kemudian yang luas saya ganti namanya menjadi radio button luas. Ya. Di sini kemudian identifiernya adalah text box panjang. Kemudian yang ini adalah text box lebar. Ya, kemudian yang ini adalah text box hasil. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya memperkenalkan dulu tentang fungsi atau bagaimana menentukan pilihan di dalam Microsoft Visual Studio dengan menggunakan bahasa Visual C#. Ya. Kalau untuk menentukan pilihan itu statementnya seperti ini. If, ya, if-nya langsung tulisan biru karena dia adalah keyword, ya. Keyword, kemudian jika, ya. Di sini pilihannya adalah, kondisinya adalah jika kita klik ini, ya, kita klik ini, maka nilai ini harus true, ya. Coba nilai ini true-nya ini di mana ya? Saya lupa. Radio button, coba saya double klik ya. Saya double klik, cek. Oke, ini saya hapus lagi. Berarti radio button cek. Error ya, karena kita menghapus karena sudah dibuatkan ininya jadi error. Nah ini ya, ceknya adalah false, ya. Jadi dia belum terpilih, maka ceknya di sini false, ya. Berarti kita membutuhkan opsi atau properti ini, cek. Maka jika apa tadi, radio button ya namanya, radio button keliling, ya, saya double klik, saya copy. Jika radio button keliling dot check, ya, sama dengan true, ya, artinya jika ini true berarti kita memilih keliling, ya. Nah, jika dia true maka kita akan menghitung keliling persegi panjang. Maka kita tinggal ambil saja rumus persegi panjang yang keliling, misalnya ini, ya. Integer panjang mulai dari ini kita masukkan ke sini. Jika dia button checknya adalah true, ya. Kemudian cuma permasalahannya kalau kita menggunakan bulat-bulat ini, maka dia akan mengambil dari yang ini, ya. Nah, kita sudah bahas identifier, maka kita harus menggunakan yang text box-nya yang ini. Ini adalah text box panjang, yang ini adalah text box lebar, yang ini adalah text box hasil. Oke. Berarti yang ini tinggal kita ganti. Text box panjang, berarti persegi panjangnya kita buang. Ya. Persegi panjangnya kita buang. Kemudian persegi panjang ini juga kita buang. Ini berapa ini? Oh, sorry. Ini kenapa ini? Oh, kepindah ya. Teks panjang, teks lebar.
Halo, lagi ngajar. Lagi ngajar. Oh, Ya, nanti ya. ya lah. Oke. Kita tadi textbox panjang, textbox lebar, maka keliling adalah panjang tambah lebar tambah panjang. Panjang tambah panjang tambah lebar tambah lebar, berarti 2 kali panjang tambah lebar. Oke. Di sini textbox hasil persegi panjang itu buang. Oke. Nah, sudah seperti ini, maka kita bisa jalankan. Kita coba jalankan. Tunggu, dia lagi membuat beberapa hal yang perlu dibuat. Selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Kita sudah 40 orang yang bergabung. Materinya kali ini adalah decision atau menentukan pilihan. Oke, kita tunggu hasilnya seperti apa. Nah, dia sudah tampil ya. Oh, belum. Dia akan tampil. Nah, misalnya di sini berarti kita akan fokus di sini tadi ya. Panjangnya misalnya 8, lebarnya misalnya 6. Kalau kita mengklik tombol keliling, tadi akan menghitung luasnya adalah 28. Tapi kalau kita klik luas, kelilingnya saya matiin. Ya, kelilingnya saya matiin. Begitu saya klik, ini saya hapus ya. Begitu saya klik hitung, dia tidak menampilkan hasil. Tapi kalau dia cek di kelilingnya aktif, baru dia akan menghitung hasilnya 28. Nah, ini yang dimaksud pilihan. Jadi kalau misalnya kita menentukan pilihan keliling, baru dia akan menentukan rumus yang kita gunakan adalah statement keliling. Ya. Nah, di situ kan ada 2 pilihan ya. Kalau bukan keliling berarti adalah luas ya. Kalau bukan keliling adalah luas. Kita bisa menggunakan alternatif dari pilihan. Di sini kan adalah pilihan yang pertama, jika dia adalah keliling dan keliling ini bernilai benar, ini boolean ya, maka dia akan lakukan statement mulai dari ini sampai sini. Tetapi jika tidak, kita bisa menambahkan else. Kemudian setelah else ini kita enter, kita buka kurung lagi ya. Else selain daripada ini, selain daripada kondisi ini, jadi misalnya selain daripada keliling ini, jadi kalau keliling ini tidak dipilih, kondisinya false, maka apa yang akan dilaksanakan? Kita copy dari luas persegi panjang. Nah, ini ya, luas persegi panjang ini kita copy, kita taruh di else-nya tadi. Di sini adalah panjang, di sini adalah lebar, bukan yang persegi panjang ya, karena teks yang persegi panjang itu balik ke yang atas sebelah kiri itu. Nah, oke. Kalau kita jalankan, nah, maka untuk luas pun dia bisa dilaksanakan karena di sini sudah ada statement untuk menghitung selain daripada keliling ya. Di sini tidak buat, ini bukan teks statement luas, tapi statement selain daripada keliling. Jadi kalau saya klik di sini luas, di sininya ada 8, di sininya ada 5, maka dia bisa menghitung luasnya adalah 40 ya. 8 kali 5 40 ya. Begitu kita klik hitung, maka dia 40. Begitu kita klik keliling, maka dia akan hasilnya 26. Bisa dipahami? Cukup mudah ya.
Nah, kalau kita menggunakan metode, maka di sini tinggal ini kita masukkan ke dalam metode, ya. Ini kita bisa masukkan ke dalam metode. Kita tinggal panggil metodenya. Nah, ini pembahasan yang minggu kemarin tentang metode. Kita bisa gantikan ini menjadi metode karena nanti kalau kita gunakan ini kan berulang ya, sama persis dengan ini ya. Sama persis dengan ini, cuma yang bedanya adalah di sini text boxnya panjang persegi panjang, kalau yang tadi text box panjang saja ya. Nah, kita bisa menggunakan metode. Jadi baris perintahnya, baris statementnya jadi lebih sedikit karena dia diulang 2 kali ya. Tapi kita tidak bahas di materi kita kali ini. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya sekarang radio button di sini adalah radio button luas. Jika radio button luas yang bernilai true, ya, maka harusnya yang ini berada di atas sini. Tapi di sini saya menggunakan radio button luas, saya ganti dengan false, maka ini jadi benar lagi. Jadi kalau button luasnya tidak dipilih, maka artinya dia akan menghitung keliling. Kita coba. Ini ada 2 cara penulisan ya. Tadi radio button keliling true, berarti dia akan hitung keliling. Radio button luas false, berarti dia akan menghitung keliling. Ini jebakan, ini biasanya nanti saya keluarkan di dalam soal ujian. Jadi misalnya radio button luasnya false, artinya dia tidak dipilih kan? Kalau dia tidak dipilih, misalnya saya buat di sini tadi 8 dan 6, ini kan tidak dipilih, keliling pun tidak dipilih, maka begitu saya hitung, maka dia ada hasilnya adalah keliling, walaupun kelilingnya tidak dipilih, karena tadi statementnya atau logikanya adalah kalau si luas tidak dipilih, maka otomatis dia akan menghitung keliling. Begitu juga kalau kita klik luas, dia akan berubah menjadi 48. Kalau kita klik keliling juga dia akan menghitung keliling. Ya. Ini jauh lebih aman. Siapa tahu kita lupa mengklik salah satu dari pilihan ini. Ya. Atau misalnya pengguna nanti diwajibkan memilih salah satu. Nah, pengguna diwajibkan pasti harus memilih salah satu. Maka di sini kita tinggal buatkan statement seperti ini. Statement seperti ini. Text box keliling misalnya, ya, text box kelilingnya pada saat dia diaktifkan, maka ceknya akan bernilai true. Ceknya akan bernilai true. Ya. Maka begitu kita jalankan, dia otomatis bernilai true, kecuali kita rubah. Misal seperti ini. Jalankan. Nah, begitu kita jalankan, dia akan tampil. Tunggu, ada error ya? Oh enggak. Begitu kita jalankan pertama kali, langsung kelilingnya terpilih. Maka kalau kita lupa membuat pilihan, maka otomatis dia kita arahkan ke keliling. Jadi misalnya di sini ada 6, di sini ada 4, maka hitung di sini dia akan menghitung langsung ke keliling. Kelilingnya adalah 20. Kalau misalnya kita rubah di sini luas, kelilingnya langsung otomatis hilang, maka luasnya adalah 24. Bisa dipahami ya? Jadi pembelajaran kita dalam materi kita kali ini adalah bagaimana menggunakan sebuah kontrol baru, yaitu kontrol radio button. Radio button, mana tadi radio button? Nah ini ya, radio button. Identifiernya seperti ini. Radio button luas, yang ini adalah radio button
keliling. Ini adalah namanya atau identifiernya. Propertinya adalah ini. Nanti bisa kalian pelajari, propertinya cukup banyak ya. Ada teksnya juga. Teksnya artinya tulisan yang ada pada kontrol tersebut ya. Bahkan tanpa tombol hitung ya, tanpa tombol hitung, kita misalnya pada saat kita mengklik keliling itu bisa langsung kita jalankan statement. Saya contohkan, misalnya saya mengklik luas ya, saya mengklik luas seperti ini, maka di sini saya akan laksanakan statement logika ini. Di sini saya akan berikan sedikit penjelasan yang berbeda. Jika di sini ya, private void radio button luas check change, artinya kita melakukan perubahan pada nilai pada status dari properti check ya, maka dia akan melakukan ini. Jika radian button luas itu tidak dipilih, maka dia akan hitung keliling. Sebaliknya dia akan hitung luas. Ya, kita coba ya. Kita coba. Jadi kita tidak mesti menggunakan tombol button hitung untuk menghitung luas ini. Jadi kita bisa modifikasi program kita. Jadi tanpa menggunakan banyak-banyak kontrol pun bisa ya sebenarnya. Pada dasarnya bisa. Tapi lazimnya kita menggunakan tombol. Nah, ini misalnya seperti ini. Ya. Misalnya di sini adalah panjangnya 5, lebarnya adalah 6. Kalau saya klik luas, otomatis luasnya tampil 5 dikali 6, 30. Kalau saya klik keliling, maka otomatis kelilingnya hitung. Tanpa saya mengklik tombol hitung. Karena tadi radio buttonnya saya berikan statement, saya berikan prosedur ini. Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan? Materi kita saya cukupkan sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan diaktifkan mikrofonnya bagi yang mau bertanya. Ada yang masih belum jelas atau ada yang masih mau kita diskusikan, silahkan. Gimana, jelas? Ada yang mau ditanyakan? Napila, coba. Cukup jelas, Napila? Suara Bapak jelas, cuman tulisan di laptopnya kecinian. Tulisan di laptopnya kecil? Ya, pernah nampak? Oh, nggak nampak kalau dari HP ya? Ya. Semua gitu? Udah besok ke sekolah, Pak. Minta ajarin. Oke, siap. Nggak apa-apa, kalau mau ke sekolah, oke. Pak. Ya, siapa itu? Sebutkan nama Pina, dan kelas. Silakan bertanya. Pina, oke, silakan Pina. Untuk daring KKS itu cuma pembimbing atau satu kelompok itu ada yang mewakili satu orang? Kalau bisa semuanya ikut daring. Tapi kalau perwakilan boleh kan, Pak? Perwakilan boleh. Tapi kalau bisa semuanya ikut daring. Jadi semuanya kita belajar. Ya. Nah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak. Nah, yang ini nanti saya bikin tugas di LMS ya, tapi belum saya masukin materinya. Insya Allah besok sudah saya buat tugasnya. Materinya juga ya, rekaman dari ini saya taruh di LMS. Tugas sudah selesai semua ya. Tadi malam masih banyak yang belum. Saya tadi malam baru koreksi LMS semuanya dan masih banyak yang belum. Tugas Pak, yang LMS bilang nanti belum bisa dibuka. Oh, udah bisa itu, coba lagi. Nah, tugas yang dari yang pertama dulu, bagi yang belum mengerjakan silahkan masih bisa ya. Saya sudah perpanjang sampai tanggal 4 Oktober. Silahkan dikerjakan bagi yang belum. Dan bagi yang sudah
nilainya masih kurang, silakan diperbaiki, saya beri kesempatan. Ada lagi yang mau kita diskusikan? Cukup menarik ya pelajaran kita kali ini, yaitu yang kita pelajari tentang decision atau pilihan. Kita bisa menggunakan decision dengan kontrol radio button. Bahkan kita bisa mengeksekusi statement, ya, mengeksekusi event, ya, istilahnya itu adalah event handler, ya. Event handlernya menggunakan mengklik radio button tersebut tanpa mengklik button. Kalau lazimnya kan event handlernya pada tombol button. Tapi kali ini kita coba hal yang berbeda dengan mengklik tombol kontrol checkbox. Misalnya ada yang bertanya, Pak, bisa nggak Pak kalau kita lakukan hal yang sama tapi yang kita klik itu adalah text box? Nah, ada yang bisa jawab? Misalnya pada saat ini saya mau menghitung, tapi yang saya klik adalah tombol ini. Bisa nggak? Bisa nggak? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Cara ngujinya tinggal kita double klik di text box ini. Misalnya ini saya double klik, maka dia di sini text box hasil text change. Jadi kalau kita ada melakukan perubahan di sini, kita bisa menyisipkan statement apa di sini, ya. Misalnya saya melakukan perubahan di sini, maka saya akan menampilkan message box.show, ya. Saya mau tampilkan tulisan, wahai umat manusia, janganlah mencurangi hasil perhitungan. Gitu ya. Misalnya seperti ini, saya akan jalankan. Misalnya saya akan jalankan, saya klik di sini, panjangnya misalnya 7, lebarnya 8. Kemudian saya klik luasnya, hasilnya keluar. Nah, begitu dia berubah nilainya, maka akan tampil, wahai umat manusia, janganlah mencurangi hasil perhitungan. Jadi, kalau misalnya kita lakukan perubahan pada text box ini, dia pasti akan muncul ini. Kalau kita klik ini lagi, dia akan berubah lagi, dia akan tampil lagi. Jadi pada dasarnya dalam bahasa ininya trigger, ya namanya. Trigger dalam statement atau pemicu statementnya untuk jalan, itu kita bisa laksanakan pada apapun yang ada di dalam kontrol apapun yang ada di dalam program yang kita laksanakan. Misalnya saya mau klik hasilnya adalah, baru dia akan tampil hasilnya keliling atau luas. Bisa, pada dasarnya bisa. Ya, jadi kita nggak perlu pakai tombol-tombol tertentu, ya. Boleh. Seperti kita buka di aplikasi berbasis Android kan nggak ada tombol-tombol biasanya. Kita klik nama kontaknya misalnya. Begitu kita klik nama kontaknya, langsung keluar, kita bisa chat sama dia. Misalnya. Ya itu bisa, nggak ada masalah. Cuma di sini kita pelajari pelan-pelan, button itu adalah apa, text box adalah apa, kemudian label adalah apa, radio button adalah apa. Itu maksud saya. Jadi kita pelajari pelan-pelan. Oke, bisa dipahami ya? Kok nggak ada suaranya? Siapa ini? Sandy Setiawan.
Perasaan suara saya sudah lumayan jelas ya. Jelas kok suara Bapak. Nah, suara saya jelas ya. Jadi mungkin nggak ada suaranya di Sandy ini. Mana sih Sandy? Sandy, kenapa di Sandy nggak ada suaranya? Si Sandy belum mengaktifkan audionya. Nah, audionya belum diaktifkan. Makanya nggak ada suara di dia. Nanti kalau Sandy pengen ada suaranya, lihat rekaman aja ya. Oh, dia nggak bisa dengar. Oke, saya tulis saja. Saya tulis untuk Sandy, karena dia nggak bisa dengar. Untuk Sandy ya, tulisannya Sandy. Sandy, jika tidak terdengar suara saya, silahkan saksikan saja rekamannya di LMS. Oke Sandy. Oke. Ini terjadi karena kenapa nggak keluar suaranya? Karena Sandy tidak mengaktifkan audionya. Jadi aktifkan dulu audionya baru bisa tampil suaranya. Ini nggak aktif ini. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini materi kita. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita nggak usah banyak-banyak, yang penting paham. Ya Pak. Oke ya. Kalau nggak ada berarti saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Iya Pak. Mudah-mudahan kalian bisa mencobanya, dan yang tadi saya masukkan ke dalam tugas ya, operator logika. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.